Ini sudah hari ke-7. Mestinya makhluk yang dulu dipuja oleh Bapak akan datang menemaniku. Aku sudah melakukan ritual seperti yang disarankan olehnya. Mulai dari mandi dengan bunga 7 rupa dan berdiam diri di pancuran sungai mulai jam 10 malam hingga jam 3 dini hari sambil merapalkan mantra. Memang tidak mudah, namun aku terpaksa melakukan semua itu demi keluargaku. Jam 2 lewat 15 menit, belum ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul. Sambil menunggunya, aku membuka ingatan masa lalu keluargaku. Saudaraku ada 7 orang. Sekarang mereka sudah dewasa. Ada yang sudah memiliki cucu. Mereka hidup berkecukupan. Usaha mereka juga lancar. Mereka hidup bahagia. Namun mereka lupa dengan bapak dan ibu yang masih tinggal bersamaku. Karena aku adalah anak bungsu. Usia bapak saat ini mungkin sekitar 80 tahun. Dia tidak bisa mengingat tanggal dan tahun berapa dirinya dilahirkan. Bapak menjalin kerjasama dengan makhluk yang akan kutemui ini sejak usiaku menginjak 5 tahun. 25 tahun lamanya, Bapak menjadi tumbal pesugihan atas keinginannya sendiri demi membesarkan kami. Menurut cerita ibu, saat itu keadaan kami sangat sulit. Kami tinggal di kandang sapi milik kakak kandung Bapak. Sementara Bapak bertugas merawat sapi-sapi milik saudaranya. Ibu juga bekerja sebagai pembantu di salah satu rumah tetangga. Namun saudara Bapak yang biasa kupanggil dengan Pak Detasan suka bertingkah semena-mena terhadap keluarga kami. Kakak-kakakku terkadang disuruh membantu di sawah dengan upah 1 kali makan dengan lauk ikan asin dan sambal. Gaji Bapak pun sering tidak dibayar tepat waktu. Padahal Bapak sangat butuh untuk kebutuhan, juga biaya sekolah kakak-kakakku. Walaupun keluargaku miskin, tapi bagi kami pendidikan nomor 1. Ibu sering meminjam uang kepada tetangga untuk biaya sekolah kakak-kakakku. Sementara uang makan, kami sekeluarga mengandalkan kebun yang ada di samping kandang sapi. Di sana banyak pohon umbi-umbian yang cukup untuk mengganjal perut kami. Keadaan semakin buruk ketika kakakku yang nomor 3 tertangkap basah mencuri nasi di dapur Pak Detasan. Bude Erni, istri dari Pak Detasan, marah dan mengusir kami semua dari rumahnya. Sebagai saudara, Bapak sudah memohon maaf dan berjanji kalau kakakku tidak akan mengulangi lagi. Namun sepertinya tidak ada lagi rasa iba di hati Pak Detasan. Kami sekeluarga terlunta-lunta. Terkadang kami menginap di masjid atau musola. Terkadang juga bermalam di kebun kosong, di bawah pohon besar. Bapakku sebenarnya memiliki banyak saudara, tapi entah kenapa, tidak ada satupun yang mempunyai rasa belas kasih terhadap keluarga kami. Mulai dari itulah, kehidupan keluargaku sangat sengsara. Bapakku yang saat itu beralih menjadi pemulung dengan penghasilan sedikit. Ibuku saat itu juga sudah tidak lagi menjadi pembantu karena kejadian kakakku yang mencuri nasi. Semua orang sudah tidak percaya lagi dengan keluarga kami. Mereka semua menganggap kami sebagai pencuri. Tidak mau dirundung kesedihan dan juga kemiskinan. Bapakku waktu itu nekat mencari orang pintar untuk membantunya. Dari informasi yang ia dapat,
Ada salah satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya, yang berada di tepi sungai Muaran. Sungai yang terkenal dengan keangkeran, yang membuat di daerah tersebut tidak ada penduduknya. Bapakku nekat pergi ke tepi sungai itu untuk menemui sang juru kunci. Setelah bertemu dengan juru kunci, bapakku dikasih syarat-syarat yang harus dilakukan. Ibuku sendiri tidak tahu, karena pesugihan itu adalah tanggung jawab sendiri, dan yang jadi tumbal pun pelakunya sendiri. Bapakku menghela nafas lega, karena tidak ada syarat berat yang harus dilakukan. Sama seperti apa yang ada di desas-desus warga. Ia kemudian pamit pulang dengan perasaan deg-degan. Sambil menunggu uang pesugihan itu datang. Akan tetapi, setelah beberapa hari menunggu, kekayaan yang dijanjikan oleh makhluk tersebut tidak kunjung datang. Bapakku kebingungan. Apa ada yang salah dengan niatnya saat melakukan ritual berkunjung kemarin? Seingatnya saat berkunjung, tekadnya sudah bulat, yaitu ingin cepat kaya. Tidak pernah berubah sekalipun. Akibat terlalu cemas dengan kekayaan yang tidak kunjung datang, bapakku tiba-tiba sakit di hari ke-7 setelah pertemuan dengan makhluk tersebut. Penyakit yang diderita oleh bapakku sungguh sangat aneh. Setelah demam tinggi selama beberapa hari, bapakku terus-menerus mengeluarkan nanah di telinga dan juga hidungnya. Sementara mulutnya terus-menerus mengeluarkan air liur. Padahal bapakku mengaku tidak merasakan sakit di dalam tubuhnya. Tapi cairan itu terus-menerus keluar dari tubuhnya. Sungguh malang nasib bapakku. Kondisi yang demikian terus-menerus menerpanya. Cairan dari tubuhnya tidak pernah sekalipun berhenti. Semakin lama ia merasakan sakit yang luar biasa dalam tubuhnya. Untung saja ibuku tetap setia merawat suaminya. Namun jauh di lubuk hatinya, ibuku ingin segera meninggalkan bapakku yang penyakitan. Pasalnya setiap kali merawat bapakku, ibuku harus menahan bau amis dan lendir-lendir menjijikan yang keluar dari tubuhnya. Satu-satunya alasan ibuku tetap bertahan adalah uang. Ya, benar, uang. Di saat kondisi bapakku yang sakit keras seperti itu, ibuku tiba-tiba menemukan uang yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah, tepat di bawah ranjang tidurnya. Selama ini bapakku kurang menyimak desas-desus warga secara lengkap. Kalau ternyata melakukan ritual dengan Kiai Molor, berarti setuju untuk menderita seumur hidupnya dengan penyakit berlendir. Sementara itu semakin parah penyakit yang dialami, semakin banyak pula uang yang didatangkan. Mulai dari itulah, kehidupan keluarga kami berangsur-angsur berubah. Sampai singkat ceritanya, akulah yang harus melanjutkan ritual itu. Jam 2:30, hawa Kedung Pingit mulai tidak enak, pengap dan sunyi. Binatang malam yang sebelumnya masih bersuara, tiba-tiba seakan lenyap begitu saja. Namun aliran sungai yang semula tenang, kini berkecipak, seakan-akan ada yang ingin muncul dari dasar. Tiba-tiba aku mencium bau aneh. Aromanya seperti darah, lendir, kotoran dan daging busuk yang bercampur menjadi satu. Mual. Seluruh isi perut rasanya tersedak, naik ke kerongkongan.
Jika saja bukan karena teringat keluarga, mungkin aku sudah lari terbirit-birit dan pulang. Makhluk itu akhirnya muncul dari dasar sungai. Kupikir sebelumnya dia hanya berwujud katak raksasa biasa. Ternyata aku salah. Wujudnya jauh lebih menjijikan dari makhluk menjijikan manapun yang pernah kulihat sebelumnya. Dia setengah manusia, setengah katak. Aku bingung menyebutnya seperti apa. Kepalanya mirip katak. Begitu juga tangan dan kakinya. Namun bentuk tubuhnya tegap seperti manusia. Dia berlendir dan beraroma seperti selokan, penuh sampah dan kotoran. Tubuhku gemetar. Jantungku seakan mau meledak. Sempat aku hampir menyebut nama Tuhan. Tapi aku langsung teringat tujuan utamaku berada di sini. Kata Bapak jika aku berhasil bertemu makhluk itu, jangan sampai menyebut nama Tuhan, supaya dia tidak berbalik badan dan pergi meninggalkanku. Itu tidak boleh terjadi. Aku butuh dia saat ini. Ada perlu apa kau memanggilku? Tanya makhluk itu dengan suara menggelegar. Aku ingin segera menjawab, tapi tenggorokanku rasanya tercekat. Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan pulang lagi. Suara makhluk itu terdengar menggelegar dan seperti merontokkan seluruh tubuhku. Aku terduduk dan berlutut di batu tempatku berdiam selama 7 malam berturut-turut. Tanganku terangkat menangkup di dada. Aku harus memohon. Harus. Ini semua demi keluargaku. Saya mohon, Mbah. Saya mohon. Ucapku terputus-putus karena mengatur nafas dan degup jantung yang sulit terkendali. Apa kau ingin kaya? Spontan aku menggeleng. Bukan, Mbah. Saya ingin memutuskan perjanjian gaib bapak saya dengan Kiai. Ucapku dengan suara bergetar. Makhluk itu malah tertawa. Dulu bapakmu sendiri yang menyanggupi persyaratan dariku. Kenapa sekarang dia ingin berhenti? Sudah bosan menjadi kaya? Ujar makhluk itu. Bukan, Mbah. Saya tidak tega melihat kondisi bapak saya yang semakin lama semakin mengenaskan, Mbah. Aku terisak. Teringat bapak di rumah dengan tubuh penuh lendir, terbaring di atas kasur. Tidak ada yang sudi berdekatan dengannya lama-lama, karena bau bapak sangat amis dan busuk. Hal itu sudah berjalan puluhan tahun. Kalau saja ajal bisa segera datang menjemput, mungkin bapak tidak akan menderita selama itu. Tolong, Mbah, saya mohon, bapak saya sudah terlalu tua. Saya ingin bapak bisa pergi dengan tenang. Makhluk itu tertawa lagi. Suaranya seakan membelah langitan. Namun aku sudah tidak terlalu takut seperti tadi. Namun meski demikian, jantungku masih berdegup sangat kencang dan sulit dikendalikan. Hahaha, bapakmu akan aku ambil. Apa kamu dan keluargamu sudah sanggup hidup melarat selawase? Aku terdiam. Bayangan saudara-saudara, keponakan, juga cucu dari kakak-kakakku yang semula terbiasa hidup mewah akibat pengorbanan bapak,
tiba-tiba jatuh miskin, membuatku tidak tega. Akan tetapi, saya sanggup, Mbak. Saya tidak mau Bapak menderita lebih lama lagi. Baiklah, kalau itu maumu. Makhluk itu membalikkan badannya, lalu menenggelamkan diri ke sungai. Sialnya bau aneh dari tubuhnya masih tertinggal di hidungku. Namun hatiku merasa lega. Bapak sudah tidak akan menderita lagi, setidaknya di dunia. Sampai di rumah, aku mendengar ibu menangis dan meneriakkan nama Bapak berulang-ulang. Aku segera mendekat ke kamar belakang, tempat Bapak biasa terbaring tidak berdaya. Bapakmu dimakan katak, Dir. Bapakmu digerogoti katak sampai habis dagingnya. Bapakmu, Dir. Ucapan ibu terputus oleh isak tangisnya yang semakin terdengar memilukan. Aku menghela nafas panjang, lalu mencoba memejamkan mata Bapak yang masih terbuka dengan lebar. Ini yang terbaik. Perjanjian Bapak dengan Kiai Molor sudah berakhir. Lebih baik Bapak pergi daripada menderita lebih lama lagi demi anak-anaknya. Aku keluar kamar, membiarkan ibu meluapkan kesedihannya karena kehilangan Bapak. Dulu ibu tidak tahu kalau Bapak mengorbankan dirinya demi keluarganya bisa berkecukupan. Ibu mengira Bapak hanya sakit biasa. Namun hal itu berbanding terbalik dengan harta yang tiba-tiba datang dari mana saja menghampiri keluarga kami. Karena itulah, akhirnya ibu meminta Bapak mengaku. Kami memang semakin kaya, sedangkan Bapak semakin menderita. Lendir dan nanah terus mengalir dari tubuh lubang di kepalanya. Sementara dari pori-pori kulit tubuh Bapak selalu mengeluarkan keringat berbentuk cairan bening, kental, berbau ikan dari selokan. Kakak-kakakku sukses dan memiliki banyak usaha. Semakin dewasa dan bisa hidup mandiri. Mereka meninggalkan Bapak dan Ibu denganku. Mereka hanya datang saat kehabisan uang. Hal itu juga yang membuatku memutuskan untuk mengakhiri perjanjian Bapak dengan Kiai Molor. Sudah cukup mereka hidup enak. Nanti anak keturunan mereka akan lebih menderita lagi jika ini tidak segera diakhiri. Kakak-kakakku datang ke pemakaman bapakku. Aku terpaksa membayar mahal orang-orang untuk mengurus jenazah Bapak. Orang-orang yang datang bertakziah, tidak ada yang kuat mencium aroma tubuh Bapak, meskipun sudah dimandikan berkali-kali. Aroma kapur barus juga bunga-bunga tidak mampu mengalahkan bau amis dan busuk yang menguar dari tubuh Bapak. Usai pemakaman, kakak-kakakku langsung menodong ibu, meminta warisan. Keterlaluan kalian. Tanah kuburan Bapak kalian belum kering, tapi kalian sudah minta jatah. Anak macam apa kalian ini? Aku hanya terdiam di sudut ruangan. Ternyata benar harta yang didapat dengan cara yang tidak baik lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kakak-kakakku yang sudah dibutakan oleh harta tetap memaksa ibu untuk membagi tanah dan bangunan yang didapat ketika Bapak masih hidup. Mereka sepertinya tidak menyadari kalau selama ini harta kekayaan yang mereka dapat adalah hasil dari pengorbanan Bapak.
Akhirnya setelah ibu membagi semua sertifikat tanah dan bangunan, mereka langsung pulang. Sementara aku masih harus menghibur ibu yang tidak mau makan karena teringat bapak. Bapakmu orang baik, Dir. Sayangnya dia memilih keputusan yang salah. Racaunya sambil terisak. Aku tahu bapak memang orang baik, namun baik saja tidak cukup. Bapak sudah melakukan dosa besar, yaitu bersekutu dengan setan. Singkat ceritanya, 3 hari setelah kepergian bapak, aku mendapat kabar bahwa rumah dan toko milik kakakku yang pertama terbakar habis oleh si jago merah. Kebakaran itu terjadi saat tengah malam. Anak dan istrinya yang terjebak dalam bangunan tidak bisa diselamatkan. Sementara kakakku juga menderita luka bakar cukup parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu berturut-turut ke-6 kakakku lainnya mengalami musibah yang sama. Harta mereka terbakar, keluarga mereka juga turut jadi korban. Aku pun bisa merasakan, mungkin setelah ini adalah giliranku. Tepat tengah malam pada hari ke-7 setelah kematian bapak, aku mendengar suara jendela kamarku diketuk dari luar. Awalnya aku tidak memedulikan hal itu, namun lama-kelamaan aku seperti mendengar suara bapak memanggil, "Dir, Dirgo, tolong bapak, Dir." Aku pun bergegas membuka jendela. Sepi, tidak ada sesuatu atau apapun yang kudapati. Namun tiba-tiba aku mencium aroma aneh. Aroma yang mengingatkanku dengan kemunculan Kiai Molor waktu itu. Tidak tahan karena mual, aku memuntahkan seluruh isi perut keluar jendela. "Dir, panas, Dir. Tolong bapak, Dir." Saat itulah aku mendongakkan kepala. Tidak jauh dariku ada sosok berbungkus kain kafan, tengah berdiri. Kakinya tidak nampak ke tanah. Dia melayang-layang di dekat pohon mangga. Wajahnya seperti tidak asing. Bapak, panas, Dir. Tolong bapak, Dir." Tubuh sosok itu berwarna merah kehitaman. Kedua matanya berwarna putih, dengan titik hitam di tengah. Sementara wajahnya dipenuhi belatung, dan juga cairan seperti lendir. Sosok itu melayang mendekat, baunya semakin menyiksa. Dari dekat bentuknya semakin terlihat jelas. Kepalanya tidak terbungkus kafan. Nanah terus mengalir dari mulutnya yang terbuka. Entah benar-benar terbuka atau memang tidak bisa tertutup, karena bibir sosok itu telah membusuk hingga menampakkan gigi-giginya. Tubuhku menjadi kaku antara takut dan sedih. Takut karena melihat wujudnya yang menyeramkan. Sedih karena sosok itu adalah bapakku sendiri. "Dirgo, temani bapak, Dir." Tubuhku lemas dan ambruk ke lantai. Tatapanku sekarang beralih ke lampu kamar yang tiba-tiba saja meledak. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba api sudah menjalar membakar kasur dengan cepat. Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Sementara asap sudah memenuhi ruangan, membuat nafasku semakin sesak. Tubuhku rasanya seperti kehilangan tulang-tulang. Mungkin ini sudah waktunya.
Aku memang ditakdirkan untuk menyusul Bapak, sesuai dengan ucapan Kyai Molor, sesaat sebelum aku pulang ke rumah waktu itu. Kalian keliru. Kalau kalian minta denganku, pasti akan ada imbalannya. Ini gara-gara kamu lalai dengan gustimu, yang harusnya kamu sembah. Dasar manusia. Dan malam itulah, semuanya habis tidak tersisa. Semua terjadi akibat ulah manusia yang sudah lalai dengan Tuhannya. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.